Malim bilang selalu merasa sendiri itu kan jadi sebuah kendala kan. Tapi juga ada beberapa orang gitu yang ketika merasa sendiri padahal di sekitar orang banyak gitu. Tapi senang gitu merasa sendiri gitu. Karena sendiri kayaknya menyakitkan guys. Minum ya. Silahkan. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Sponsor ya. Halo guys. Halo. Asik. Asik. Ya kan? Gimana Bang? Kenalan dulu. Sehat? Praja Malim, Cikim Sinongan. Oke, kembali lagi bersama DRM Daily Oke. Research Movement. Move. Man. Enggak di briefing dulu. Nggak tahu dia. Spontanitas Lo memang. pernah nonton nggak sih YouTube-nya DRM? Oh, udah dong. Ya, jadi sebelum nonton ini buat para penonton yang ada di situ, ada di situ. Iya di rumah. Silakan subscribe, komen, like, share dan hayati Hayati. obrolan Resapi. kita ini ya, Betul, resapi. betul. Jadi ini Ya, itu back sound. nah, jadi Oh, obrolan bisa, ini obrolan tentang kehidupan, seputar tentang kehidupan. ya. Ya, betul sekali. Random Tapi Topik bermakna lah ya. topik-topik yang bermakna. Ya. Kadang ada topik yang nggak bermakna. Contohnya. Ya, ada. Nggak usah lah, karena nggak bermakna nggak usah dibahas. Oh, iya. Ini yang bermakna. Ya, oke. Kita main rusak nih orang. Jadi sengaja mengundang abang-abang Kelompok Ya. Malim. Abang Malim Abang yang, Malim betul. yang udah melanglang Buana. di Enggak, menanglang brand, buana, itu brand. masukin lamaran kerja dia. yang Oh iya betul. Iya. Tapi belum kerja. sulitnya Mendapatkan pekerjaan Mendapat di Jakarta. pekerjaan di Jakarta. Untuk fresh graduate. Wah. Wah, jadi Malim ini fresh graduate. Congratulations for me. Oke. Oke. Kalau ini siapa? Ini Bang Malim Cim. juga. Dia Jadi- adalah salah satu dosen di Institut Kesenian no. Jakarta. No. No. Oh enggak ya. Tet, dedi tet, Oh, dedi iya. tet, dedi. Ulang. Jadi ini siapa? Ya, gue kebetulan tadi lewat. Terus gue, wih seru nih, gabung Oke, ya, langsung gabung aja. Karena kita memang terbuka banget ya. Iya, Untuk betul. siapa aja yang mau Siapa bergabung, aja yang mau silakan. bergabung. Kalau ada orang lewat lagi bilang, wah seru gabung. Gabung. Jangan lagi. dong, Jangan. kebanyakan. Oh iya. Iya. Siap. Oke. Jadi sekarang siapa yang mau ditanya-tanya, siapa yang mau jawab-jawab? Gini aja kalau ada penasaran sama sesuatu langsung ditanyakan. Tadi Oke. kayaknya penasaran nih, Mas. Oh iya. Iya. Saya suka penasaran memang di hidup ini, Bang. Sungguh mati aku jadi Penasaran. Teng. Oke, apa? Oke. Jadi kan kita kayak apa namanya? Jangan terlalu serius ya. Oke, kita kan Gak apa-apa nanyanya serius. Enggak, Iya. secara menyampaikannya. Oke. Oh, nanti kayak tetangga. Serius banget tetangga gue Oke. masalahnya. Siap. Tuh. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan ya atau ada pengalaman juga dengan orang-orang yang ada di sekitar, baik family, teman-teman atau rekan kerja gitu. Jadi beberapa kali aku ketemu sama orang itu, mungkin aku juga pernah sekali merasakan gitu. Sekali, terus 2 kali, 3 kali nih. Pokoknya kadang-kadang ya, sometimes. Jadi misalnya aku punya teman gitu kan, punya gebetan, Ya. orang-orang terdekat lah gitu. Tapi kenapa dengan gampang gitu atau dengan sedih kita mengatakan enggak, gue nggak punya siapa-siapa gitu. Wah. Gue sendirian gitu. Nggak ada yang peduli sama gue. Kenapa bisa muncul hal seperti itu? Gitu. Padahal kan kita masih punya keluarga, Betul. teman, orang terdekat. Oke. Gitu. Nah, datang kopi. Oke. Terima kasih. welcome. Nek. Yang white coffee ini ya? Iya. Terima kasih. Yang ini apa? Ini ABC susu. Ya. ABC susu. White coffee. Chill. Nggak ada merek ya? Nggak ada. Tapi tadi Oke. white coffee. Iya white coffee, tapi kan nggak ada merek di sini maksudnya. Oh, iya. Kita hanya just. Tadi ABC susu. ABC. Udah langsung. Oke. Oke. Pertanyaan tadi bagaimana? Ya. Mau mereka yang jawab atau Mungkin ntar di Mereka siapa? mungkin Iya, ntar betul. teman-teman juga bisa sharing Komen, di makanya komen, komen, ya. iya. Di kolom komentar. Iya, betul. Gimana, Bang? Coba. Pernah juga nggak ngerasain hal seperti Iya, itu? sering. Pasti ada sesuatu ya. Coba kita mulai jawabannya dari Bang Ci ya. Silakan, Bang Ci. Pak, dilempar kena gitu.
ya manusiawi ya, maksud gue yang tadi yang gue bilang yang sebelum kita mau syuting tadi asik. Oke. Bahwa ya memang ada orang yang memang merasa seperti itu, tapi nggak semua orang juga seperti itu gitu. Tergantung iman sih gitu. Kayak lupakan iman dulu. Oh iya. Saya Mas Parman. Ya, ya tadi kan manusia kan punya hati, punya perasaan, punya emosi. Makanya kadang yang bilang sakit hati kayak gitu kan, kecewa apa. Ya mungkin itu salah satu unsur emosi yang harus seperti itu gitu, bahwa dia hanya merasa ya yang tadi ya manusia itu ada egonya di mana dia pengen hasrat egonya tadi itu pengen tercapai atau pengen digapai lah dalam hal seperti tadi. Dia merasa kesepian karena dia merasa hal seperti itu karena dia sadar bahwa di dalam kehidupannya dia sendiri. Dalam artian tanda kutip sendiri itu adalah hatinya tadi. Kayak ada hubungan kayak gitu. Nah akhirnya efeknya yang tadi, efeknya malah justru dia lupa bahwa dia tidak sendiri kayak gitu. Maksudnya hatinya tadi yang kesepian itu. Bukan secara personal dia dalam hal keluarga, bukan. Tapi hati ya. Hatinya kayak gitu. Berarti belum menemukan pujaan hati mungkin. Nggak sampai ke sana juga sih, bermacam juga. Kesepian dalam hal ada juga dia merasa kayak kecewa atau dikecewakan atau merasa apa, dan dia merasa kayak orang nggak mengerti dia, orang nggak bisa baca pikirannya. Ya tadi yang gue bilang bahwa manusia kan nggak bisa baca pikiran orang, nggak bisa baca hati. Ya mungkin dia lupa hal itu kayak gitu. Ya kalau kita yang nggak ngutarain, ya orang nggak bakalan tahu itu. Ya kita harus nunjukin, kita harus ngasih tahu gitu. Tapi kalau lu nggak ngasih tahu itu hak lu juga. Tapi ya risikonya itu akan ada rasa yang tadi kesepian. Akhirnya nggak menganggap orang di sekitar itu ada, lupa keluarga. Miris nggak sih? Ya gue bilang itu manusiawi. Tapi ya sifatnya sementara. Orang itu juga bakal akan ketemu titik di mana dia akan sadar hal itu, bahwa itu gue cuma gitu. merasa doang kayak gitu. Toh dia ntar pulih lagi kayak gitu. Yang penting ya tadi jangan bunuh diri. Apa dia ke Jepang gitu kan, jauh. Baiklah. Oke. Panjang ya 4 SKS. Gimana Bang? Banyak ya, Dokter maksudnya bingung juga gitu, udah jelasin panjang dan bisa juga itu sih jawabannya. Cuman Ya. Sorry guys. ini jawab versi pendapat yang lain aja kan ya. Iya. Biar nggak sama aja jawabannya, Oh, bukan iya. karena nggak sependapat. Iya. Sependapat juga, Tapi tampil beda ya. tapi tampil beda gitu kan. Apa tadi pertanyaannya? Emang suka begini kadang-kadang. Kadang kita suka merasa sendiri padahal orang sekitar ada, intinya gitu Iya. kan ya. Berarti Padahal kan kita kita- memiliki sesuatu. That's right. Mungkin itu karena ada dominasi dari ruang sendiri di antara diri kita Tuh, gitu. dominasi ruang sendiri. Berat. Dominasi ruang mandiri, Tuh, Mandiri. mandiri juga. DRM, mendominasi ruang mandiri di dalam diri kita masing-masing. Ini pasti masing-masing juga bisa itu. Tunggu dulu ya. Sabar Om ya. Betul yang tadi dibilang hubungannya sama ego, tentang super id yang ada dalam diri kita. Dari kita lahir itu sendiri. Jadi memang kecuali kucing ya berempat gitu lahir. Ini manusia. Iya. Ada juga yang kembar ya. Iya ada. Maksudnya ada yang bersama dan Tapi lebih kita dominan. ngomongin yang sendiri dulu ya. Kita sendiri, mengapa kita selalu sendiri di dalam keramaian? Aku masih terasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Oh, iya. Enggak juga, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Kadang-kadang kan kita pengen sendiri aja, kita ngerasa sendiri, sebenarnya nggak nyadar itu. Padahal butuh waktu sendiri. ketika sendiri itu sebenarnya kita lagi ngomong sama diri sendiri, dan itu ada dua kepribadian gitu. Kita mengeluh tentang perasaan kok sendiri, padahal di omongan itu kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. Nggak ada yang nggak disadari sama itu, antara diri kita sama diri kita yang lainnya. Nah dari situ nggak jelas ya, nggak apa-apa. Jelas. Obrolannya harus kemana-mana. Masih bisa nangkep. Bukan masih bisa. Soalnya apa yang tadi dibilang, kata setiap orang nggak bisa membaca pikiran kita,
yang mengerti adalah diri kita sendiri. Jadi akhirnya ada keluhan itu, kenapa ya sendiri? Kadang-kadang orang terdekat, orang yang benar-benar atau satu keluarga yang punya satu ikatan batin pun belum tentu bisa mengerti ego kita, super id kita di dalam diri kita ini. Jadi Kira nggak sih bang? Ada solusi nggak dari Bang Dama? enggak, jangan dijadikan masalah sebetulnya. Tapi masalah sebenarnya ini, Iya. makanya ada pertanyaan. Masalah. Iya benar. Ya, gimana caranya ada sulit Oh, untuk menjadi iya, supaya iya. nggak masalah gitu? Tips biar apa ya, situasi kayak gini tuh nggak terlalu jadi Iya, masalah. bisa teratasin gitu. Teratasi. Karena mungkin banyak juga kan yang ngerasain seperti itu. Ada yang merasa stres gitu kan. Jim udah ngasih solusinya Belum. Oh, punya solusi? Enggak ya, karena nanya. Nanya. Iya. Kegelisahan aku Ini kan. kayak happy banget. Kegelisahan. Solusinya adalah Padahal, bentar. Kalau dibilang secara sendiri banyak yang mendekati. Terus kalau dibilang nggak ada yang support, banyak yang support gitu. Sebenarnya yang dicari apa sih? Ego. Jadi dia tidak bisa melawan egonya sendiri. Yang gue bilang tadi, hasrat egonya itu yang pengen dipenuhin, tapi yang datang itu bukan sesuatu yang dia mau. Kayak gitu. Coba yang dia mau nggak bakalan jadi itu Kayak sebenarnya. diharapkan ya. Iya, jadi nggak sesuai dengan harapannya dia gitu. sebenarnya solusinya puaskan keinginan dari sendiri. Enggak masuk ya. Maksudnya kan Kalau kepuasan ya tadi, puasnya dia kan dia ingin mencapai hasratnya tadi terpenuhin gitu. kenapa selalu merasa sendiri? Solusinya jangan merasa sendiri. Tapi kan gimana cara biar nggak merasa sendiri itu kan Nah, intinya ya. iya. Apakah harus punya kesibukan banyak, Sibuk. aktivitas? Sibuk. Tapi bakal ada waktu dia sendiri ketika mau mandi, ketika dia lagi mau tidur, otomatis pasti emosi itu kembali lagi gitu. Oh, berarti solusinya jangan dijadikan keluhan. Jadi proses ya. Malah ditransfer tuh keluhan itu jadi proses perenungan diri. Aduh, enggak ya. Bisa sih. Jadi Merefleksikan diri. ada hal meditasi diri tadi kan. Soalnya Maksudnya malah- menyadari bahwa ini sifatnya sementara aja Malah gitu. salah gitu kalau emang nyalahin diri sendiri, itu berarti kan dari dirinya sendiri yang mengeluh. Iya. Oh, padahal kalau kita kan tinggal sadarin kan bahwa ada seseorang di sekitar. Kalau ketika merasa sendiri, itu emang ada ruang sendiri dari kita. Nah, itu yang jangan dijadikan keluhan. Tapi ini jangan jadi terlalu Nikmatin. konten nasihat ya. Ini Ini sharing aja gitu, sharing. dinikmatin, kalau menurut sih dinikmatin. Dinikmatin. Bahwa jadi nggak selamanya lo bakal merasa hal seperti itu. Jadi ya ketika saat ini lo lagi mengalami hal seperti itu, nikmatin aja. Jangan dihapus, jangan dihindarin gitu. Tapi nikmatin aja. Dijadiin proses yang tadi dibilang, proses apa gitu. Lepas dari prosesnya itu sakit atau ganjal atau apalah. Oke. Tapi nggak itu proses lo, itu proses hidup lo gitu. Nggak bisa lo hindarin. Iya. Toh ntar next bakal berubah kok, bakal akan lupa. Ya gitu. Tapi kenapa merasa sendiri? Harus tahu dulu dari diri sendirinya. Kenapa? Enggak, bukan aku. Oh, sebenarnya Sebenarnya siapa? Masalah siapa jangan-jangan? Tapi ada kan orang. Ada orang. Tapi aku juga pernah ya gua rasa ya Dulu tuh. di antara kita bertiga pasti ada pasti lah ada momen juga. dimana juga Iya. merasa seperti itu. Ya, aku pernah ngerasain. Kayak enggak. Aku sering sih, bukan cuma pernah, sering. Cuman rata-rata kebanyakan sih. Ada juga orang yang seneng gitu. Ketika sebenarnya punya siapa malah tapi seneng kalau merasa sendiri. Bisa kan, ini kan Malim bilang selalu merasa sendiri itu kan jadi sebuah kendala kan. Tapi juga ada beberapa orang gitu yang ketika merasa sendiri padahal di sekitar orang banyak gitu. Tapi senang gitu merasa sendiri gitu. Kan Why? ada juga yang gitu. Kenapa bisa begitu? Karena sendiri kayaknya Kan ada yang gitu. menyakitkan guys. Minum ya. Silahkan diminum, dinikmatin. Apa? Oh, sendiri itu menyakitkan ya kan, ada tema nanti tuh. Sendiri itu menyakitkan, tanya. Sendiri itu menyakitkan, tanda tanya. Menyakitkan nggak?
Enggak sih, Enggak. enggak sepenuhnya, tapi emang iya ada benarnya. Tapi enggak sepenuhnya karena menurut gua karena yang tadi Damar bilang, kita pun lahir sendiri. Gitu kan, manusia itu lahir pun udah sendiri gitu. Meninggal pun kita sendiri gitu kan. Jadi memang ada momen di mana kita memang harus sendiri gitu. Justru kita harus punya momen itu, kita punya waktu di mana kita sendiri. Kita nggak bakal mengenal diri kita sendiri tanpa dengan kita sendiri dulu gitu. Kalau kita mengenal diri kita dengan orang berdasarkan dengan orang lain, berarti kan itu ada campur tangan, ada pemikiran orang lain ke kita gitu. Berarti kan otomatis kan bukan kita ke kita gitu. Jadi kita nggak ngobrol sama diri kita sendiri. Jadi ya, dan tadi nikmatin aja. Yang penting positifnya adalah lu jangan dibuat beban, dalam artian lu sadarin aja deh itu sementara gitu. Itu bakal selesai gitu. Justru itu kalau misalkan kan itu kita merasa sendiri. Nah, gimana menyadari bahwa ada orang sekitar, itu yang paling penting. Ya betul. Kan aduh, nggak punya siapa-siapa. Padahal ada gitu ya. Nah, sebenarnya kan dari diri sendiri tinggal membuka bahwa ini loh yang gua rasa. ada lah orang juga yang maksudnya yang peduli sama kita, atau malah kitanya sendiri yang ngejauh. Itu Bisa. itu jadinya akhirnya kita ngerasa sendiri, padahal kita sendiri yang ngejauh. Akhirnya tadi sebenarnya obrolan dua diri kita sendiri. Ketika sendiri dan kita mengeluh, itu obrolan diri kita sama diri kita yang lain gitu, ego kita. Dia tuh jangan kalah, intinya sih jangan kalah sama ego kita sendiri gitu. Ya kan emang musuh terberat kita kan diri kita sendiri ya. Pertama melawan ego tadi kayak gitu. Soalnya ada batasan kepribadian antara ego sama apa yang keluar dari diri kita terhadap dunia ini. Karena kan semua apapun itu jenis emosinya kan responnya kan dari diri kita masing-masing. Betul. Lu lihat sesuatu yang mewah, sesuatu yang bahagia atau menyenangkan bagi orang lain, belum tentu kan kita yang menerimanya kan menyenangkan. Karena emosi kita bukan ke sana arahnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya itu, kayak rangsangannya itu harus punya koneksi juga gitu dengan situasi, dengan ya belum tentu ketika kita di saat itu kan kita bukan momen itu yang kita nikmatin, tapi ada momen lain yang ikut sebelumnya gitu, yang akhirnya mempengaruhi kita bahwa ya gue ada di tempat pesta, tapi ya ini hanya penglihatan gitu, hanya penglihatan gue, tapi yang gue rasakan bukan Gue sendiri dengan Gua permasalahan gue iya, sendiri. dengan permasalahan gue sendiri kayak gitu. Nah itu yang harus disadarin, maksudnya ya kita nggak bakal lepas sih sebenarnya, nggak bakal lepas dari hal-hal seperti itu gitu. Tapi kontrol itu tuh, Kontrol. iya kontrol itu yang harus kita milikin gitu. Ini katakan ngobrolnya katanya nggak serius. Enggak, ini kan serius. Orang tadi kita ngomong asal ya kan, nggak ada berdasarkan buku, nggak ada berdasarkan dari apa. Enggak, ini serius. Kayak gitu. Serius tapi santai. Nah, Hmm. enggak, ini enggak santai. Oh, SSTS berarti ya? apa? SSTS. SSTS. Serius tapi santai. Standar banget singkatannya. Kan emang Yang ini- lain, cari yang lain. Dan Bang Damar mungkin apa? STSS. Serius tapi santai-santai. Dibalik doang. Terlintas keinginan